yang terakhir ya. Kalau berdasarkan jadwal yang sudah tertera itu hari ini itu yang terakhir. Sebetulnya mau sedikit berbagi cerita, kami sebagai tuton ada beberapa versi sih sebenarnya. Ada yang memang untuk webnya itu di minggu berikutnya, atau ada juga yang di sini. Cuma di laman kami di e-learning itu sebetulnya di sesi ketujuh. Makanya saya beranggapan bahwa jadi kita selesaikan saja web di minggu ini sehingga nanti saudara semua bisa fokus mengerjakan tugas-tugas yang memang belum, biar nanti tidak tercecer lagi gitu ya. Karena nanti akan saya share rekapitulasi tugas dan diskusi yang belum mengumpulkan. Kalau nanti ada kekeliruan, mangga silakan diresen ya. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk kali ini. Yang pertama, nanti hari ini tidak ada refleksi ya. Jadi hari ini cuma membahas mengenai laporan PKM secara singkat gitu ya. Terus yang kedua, nanti saya akan men-share rekapitulasi tugas, dan berikutnya nanti ada beberapa masukan dan saran dari saya walaupun sedikit banyaknya mengenai video ya ataupun RPPH ya ujian yang sudah Ibu share, yang sudah Ibu kumpulkan. Bagi yang sudah mengumpulkan, bagi yang belum, barangkali bisa menjadi eh, sedikit referensi gitu ya. Untuk yang sudah mengumpulkan, untuk nilainya belum maksimal, kalau mau diperbaiki mangga silakan selama deadline-nya masih ada gitu ya. Cuma yang jelas kalau nilai udah bagus, udah nilainya 90, 100, nggak usah direvisi lagi ya kalau kata saya sih. Ada dari beberapa teman-teman yang nggak maksimal, Pak nilainya masih gini boleh direvisi nggak? Ya silakan kalau misalkan mau direvisi kalau deadline-nya masih ada gitu. Jadi mangga-mangga saja. Cuma mohon maaf ketika nanti udah di sesi 8, saya sudah tidak menerima lagi revisi-revisi dalam bentuk hal apapun, karena bagaimana saya nanti mau mengupload tugas nilai-nilai saudara kalau misalkan nanti makin mundur kan repot juga gitu ya, karena saya harus laporan juga ke program studi atau prodi ya. Oke, yang pertama saya mau share screen mengenai rekapitulasi tugas-tugas. Oke, sudah terlihat, kelihatan ya. Ini silakan disimak baik-baik. Ini saya baru share sampai tugas 6. Untuk tugas 5 di sini bisa dilihat merah karena memang di diskusi pada sesi 5 tidak ada ya, diskusinya hanya tugas-tugas saja. Kemudian tugas 6 baru ada 6 orang yang mengumpulkan. Nah, dari ke-6 ini untuk tugas 6 tadi saya kemarin-kemarin saya sudah banyak share. Jadi tambahan juga untuk teman-teman yang lain bahwa merekam video itu ketika mengajar, usahakan ya, usahakan gitu ya, kalau udah kejadian ya udah nggak apa-apa. Usahakan itu kamera itu landscape, jadi kameranya miring begini, jadi nggak potret ya. Kenapa? Karena nanti ketika saudara pakainya itu landscape itu jelas semuanya kelihatan. Kalau misalkan potret kan cuma sepotong, jadi kelihatan di kamera di layar laptop itu cuma setengah ya. Mungkin kalau dari segi resolusi lebih bagus, tapi biasanya yang sudah gitu ya, saya sudah menilai yang sudah bagus juga ada ya, itu lebih bagus di landscape. Jadi nanti ketika dibuka, ketika linknya saya buka itu terlihatnya lebih rapih gitu ya. Saya kasih contoh di sini sebagai eh, contoh yang sudah bagus itu Bu Muhawalia. Bu Muhawalia udah bagus tuh, nilainya udah sempurna 100 karena kelengkapan RPH-nya udah oke, lampirannya masuk, kemudian video pembelajarannya itu udah sesuai dengan prosedur. Isinya bagaimana ketika mengajar, aktif atau tidak penggunaan media pembelajaran itu relatif sih sebenarnya. Ya, subjektif juga. Jadi kalau anak sudah aktif di kelas, ibu sudah mempelajari atau mempresentasikan apa namanya, materi yang sudah disampaikan itu sudah berjalan dengan baik, ya sudah itu ya. Jadi ada inti, ada pembuka, inti, penutup, itu udah selesai sebenarnya. Nah, karena di sini program studi itu memberlakukannya itu cuma 10 menit, jadi saya hanya memberikan saran saja. Yang sudah saya jelaskan di web sebelumnya itu dipotong-potong aja, di trim aja, jadi nggak usah terlalu banyak. Ada juga yang mengumpulkan 26 menit di kelas ini apa di kelas 11 saya lupa gitu ya, 26 menit tuh dia ngupload ngupload di YouTube-nya langsung semua full gitu ya menit ya. Nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma mungkin kendala bagi saya ya, saya berarti menilainya agak lama gitu ya, tapi itu menjadi beban saya, nggak masalah ya kayak gitu. Untuk yang lain ada yang potret,
Kalau misalkan udah terlanjur ya udah nggak apa-apa. Intinya sudah saya nilai, kalau memang nilainya di situ kurang dari 70, pasti akan saya kasih feedback gitu ya. Ada juga kemarin kalau nggak salah Bu siapa gitu ya, dia lupa ngupload RPPH-nya. Nah itu tolong segera mungkin dirapihin. Ya ini ada 6 orang untuk yang tugas 6 yang sudah mengumpulkan. Diskusinya hingga tadi per jam berapa ya? Jam 11 siang. Saya belum update lagi untuk diskusi 6. Untuk tugas 7 di sesi 7 belum, masih nol semua, belum ada yang mengumpulkan karena memang harusnya sih minggu ini gitu ya tugas 7 tuh. Tapi deadline sudah saya geser ke 8 Juni. Jadi kemungkinan saudara bisa dipraktekkan mulai hari Selasa gitu ya, atau Senin atau Selasa lah, Selasa. Sehingga nanti diharapkan sebelum tanggal 8 Juni sudah mengumpulkan semua. Nah, untuk berikutnya dari tugas 1 ya, kita lihat di sini tugas 1 sampai tugas 5. Ini ya begini, jadi ada yang memang tidak aktif. Saya mohon maaf dengan sangat-sangat tidak bisa eh, lebih maksimal dari ini karena saya sudah menghubungi di e-learning gitu ya secara pribadi. Saya sudah langsung membuatkan grup di e-learning juga, tidak ada respon ya sudah ya. Jadi intinya semua tutor pun melakukan hal yang sama, memberikan nilai apa adanya. Kalau misalnya nggak ngumpulin ya udah gitu ya. Ini kalau masih ada yang salah, ini masih ada yang kosong tuh ya, silakan boleh di raise hand atau angkat tangan, barangkali saya keliru ya. Tapi untuk secara garis besarnya seperti ini, kalau misalkan yang belum lengkap begitu ya, seperti itu. Tidak ada ya, jadi kalau nggak ada ya sudah, saya close dulu. Ini udah aman semua ya. Bu Elpa aman, Bu Elpa? Bapak, saya itu belum kumpulkan tugas 6. Terus? Iya, saya tuh masih nggak paham, Pak. Di situ kan terterakan tulisannya kita membuat sebentar ya, Pak. Kita kan membuat ini ya, Pak, video 6 sampai 5 sampai 10 menit ya, Pak. Iya. Itu kita upload langsung di tugas 6 itu, Pak. Oke, sebentar gini. Saya kasih contoh ya. Nih saya kasih contoh Iya. eh, yang udah lumayan. Biar nanti teman-teman. Mohon izin Bu Muhawalia, saya jadikan contoh untuk teman-teman yang lain barangkali. Tapi jangan ini ya. Maksudnya ini cuma cuma ini aja, cuma sebagai apa ya? Contoh saja gitu. Artinya tidak menjadi patokan benar-benar harus seperti itu gitu. Jadi saya ini dulu sebentar. Mana ya? Duh, gimana? Sebentar ini. Sorry, sorry. Oh, bukan. Sorry, 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 sorry. Bukan di sini, di mana ya? Ini aja deh. Ini aja ya. Sebentar. Nah, jadi maksudnya seperti ini, Bu. Yang ini aja deh. Nah, ini kan dokumentasi nih. Nah, udah, tinggal di copy paste aja di sini. Contoh videonya. Tuh ada linknya kan. Jadi ibu ada lampirannya, kemudian di bawahnya yang penting intinya link tersebut, entah ibu mau lampirkan secara terpisah maupun ada di RPPA tersebut, masih bisa saya buka gitu Bu. Jadi tidak terlalu kayak harus gimana gimana gitu. Intinya link ini bisa kebuka nih. Kalau misalkan kebuka ya, nah langsung saya nilai. Kalau enggak pasti nanti saya ngejapri di grup ya. Seperti itu Bu Elva. Iya, berarti ini Pak, link-nya ini link video yang akan kita upload begitu Pak? Atau sudah di dalam link itu sudah ada video pembelajaran kita? Iya betul. Ini link videonya nih, link video yang sudah ibu kan ngerekam tuh, lagi ngerekam, lagi mengajar. Heeh, Diupload di ya. YouTube, kemudian ya linknya simpan aja di sini. Yang sudah Oh jadi. gitu. Iya. Berat heeh. Iya Pak, kemudian Pak, ini
videonya itu yang kita upload dengan RPPH sama dengan yang kita buat itu kan Pak pada Lampiran. ya. Iya, betul. Tentunya Oh, berarti ya. video ini berdasarkan RPPH sebelumnya, begitu ya. Karena kan udah Ya, nilai. Nah, gitu. ya. Nah, untuk videonya tuh Pak, eee, saya sudah terlanjur membuat video, tapi tidak landscape Pak, Ya udah, kameranya. nggak Gimana? apa-apa. Itu kan saran dari saya. Saran dari Ya, saya berarti kalau mau next ya Pak? ya udah nggak apa-apa upload aja. Tapi tiga tiga tahapan itu ada kan? Pendahuluan inti penutup ada kan? Ya, Ya ada udah. semua Pak, Ya ya. Berarti next aja Pak landscape ya? udah nggak apa-apa. Kalau ibu mau yang pakai yang portrait kalau udah terlanjur silahkan upload. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau saya kan idealismenya memang harusnya semua video pembelajaran itu di landscape eh, ini ya. Karena kebetulan Ya. saya juga lagi ngebantu teman-teman yang PPG itu semuanya harus landscape. Jadi rapi, kelihatan rapi aja. Oh, Soalnya kan kalau di kamera laptop itu kan di layar monitor kan panjang lebar, jadi memang harus ya. landscape bu. Kalau udah potret, Oh gitu. ibu sudah melakukan ya sudah nggak apa-apa. Berarti tugas selanjutnya baru pakai landscape ya Pak? Boleh. Nah itu maksud saya. Karena kan nanti di tugas ke berapa? Ke 7 ya. Ke 7 itu Ya. praktek ujian. Nah, Praktek untuk ujian. tugas ketujuh itu Pak, praktek ujiannya kita tetap membuat link video tadi. Nah nanti saya bahas biar sama-sama semuanya Oh, tahu ya untuk ketujuh. oke Gitu. Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, ya. Bu Andar, boleh silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, ya Bu. Pak mau tanya untuk RPPH ujian tugas M6 itu apakah subtopiknya berbeda ya Pak dari sebelumnya? Itu untuk yang ujian. Ya, RPPH ujian. Sebaiknya sih kalau mau bagus ya harus berbeda dari sebelumnya karena kan di sini untuk yang RPPH sudah dibuat kan sudah dipraktekkan juga sama ibu di sekolah dan sudah dinilai juga. Berarti nanti kalau misalkan dipakai lagi APKG-nya sama juga dong, kan gitu. Jadi lebih baik menurut saya sih Oh, berbeda. Walaupun garis besar cakupan materi pokoknya sama, tapi pasti kan ada sub pokok pembahasan gitu ya maksud saya. Sub pokok pembahasannya agak berbeda, boleh. Cakupan materi secara globalnya oh ya, sama, tapi sub pokok pembahasannya berbeda juga nggak apa-apa. Jadi jangan sama persis, oh ya. Eh, gitu. oh ya, misalnya tugas M5 kemarin kan saya subtopiknya pesawat. Hmm. Terus berarti kalau tugas M6-nya besok saya subtopik misalnya motor gitu, mobil. Oh beda, nggak apa-apa. Apa. Terus untuk videonya, Pak, untuk videonya yang di-upload di RPPH ujian itu apakah yang sama topiknya atau video pembelajaran di RPPH ke-8? Kalau untuk video itu kan memang ditugaskan ujian itu dia di satu sesi itu ya. Jadi yang tadi saya baca sih video tersebut ya diupload di situ sesuai dengan apa RPPH yang sudah dibuat. RPPH di ujian kan ibu kan bikin RPPH ujian tuh ya, itu kan Ya, diuploadnya kan harusnya kan di sesi ini ya. ya. Berarti ibu nanti Oh, untuk yang nah, ujiannya, untuk yang praktik ujiannya, video praktik ujian ya, ujian video terakhir tuh ibu kirim link YouTube-nya sama lampirannya gitu. Kirim sama oh, lampirannya. masalahnya Lampirannya apa di gimana? di tugas M7 itu kan videonya yang disuruh membuat video RPPH ujian, Pak. Betul, Nanti sama dong. ya nggak Nanti masalah berarti kalau sama videonya, Pak. sama yang itu, sama yang ketujuh. Iya. Ya udah nggak apa-apa Kalau kalau misalnya yang RPPH, enggak, kalau misalnya yang RPPH ujian itu videonya pakai yang RPPH 8, terus yang tugas M7 pakai video yang RPPH ujian, hmm. biar beda gimana, Pak? Kalau yang saya tahu Bu, Ibu kan nanti membuat RPPH ujian, kemudian RPPH ujian tersebut kan dipraktekkan. Nah, itu baru nanti kan dikumpulkan di sesi 7, harusnya kan seperti itu. Nah, kalau di sesi 7, kalau nanti di situ perintahnya tugasnya itu praktik
praktik ujian ya sudah, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang saya permasalahkan itu Bu, Ibu bikin RPPH dari 4, 5 gitu sampai yang sesi 6 itu sama. Nah itu nggak boleh. Nah kalau misalkan di tugas di tagihannya itu memang perintahnya seperti itu ya sudah laksanakan saja. Kalau kalau di sesi 8 karena kita udah nggak bikin RPPH sama ini Bu, video itu Ibu harus udah ngupload laporan itu, laporan PKM sama lampirannya. Begitu. Ya sudah dilaksanakan saja Oh iya, sesuai dengan perintah. kalau di perintah itu yang tugas M6 itu video sebelumnya ya, Pak. Iya, video sebelumnya yang sudah dibuat. Nah, jadi ini simulasi praktek pembelajaran ke-8 harus divideokan 5-7 menit. Mm-mm. Ini kan berarti pakai RPPH yang ke-8, Pak. Mm-mm. Oke, sebentar ya saya ini dulu biar jelas ya. Di mana ya tadi teh? Sebentar. Hmm, sebentar, saya screen dulu ya. Di mana sih tadi? Saya cari dulu share screen-nya. Hmm, hmm. Gimana sih? Kelihatan nggak? Bu Adar kelihatan nggak? Bentar, Pak. Ya, itu yang Ini yang tugas ke-6. 6. Ke-6. Oke, ke-6 ya. Yang M6, Pak. 6. Nah, ini kan perintahnya membuat satu RPPH ujian. Ya kan? Berarti kan nanti dikumpulkan di sini. Kemudian satu kali simulasi pembelajaran yang ke-8. Berarti RPPH yang sini, Bu. Yang ke-5. Ya. Tuh, Ya. oke, berikutnya. Nah, nanti berarti satu RPPH ujian ini Ibu praktekkan di ke-6. Begitu kan? Begitu kan? Ya. Nah, terus Ya. baru nanti di sesi ke-7. Di sesi ke-7 sebentar. Nah, ini praktik ujian. Berarti ini juga RPPH-nya yang sini. Yang RPPH ujian. Iya. Udah gitu aja. Begitu, Bu Andar gimana? Masih bingung? Kalau tadi kan Itu simulasi. tadi, Pak, yang video itu loh, Pak. Yang Yang videonya. Hmm, Maksudnya yang bingung itu. Itu kan RPPH ujian kan sudah dipraktekkan, misalnya iya. sudah dibuat videonya dan ditanyakan di tugas M7. Hmm, Jadi kan uploadnya videonya kan di tugas M7. iya. Bukan di tugas M6 kan, Pak? Berarti tugas M6-nya saya videonya yang RPPH 8. Iya. Ya, jadi begini, Bu, untuk video itu karena kan di sini sebentar di sesi 6 ya, di sesi 6 itu artinya Ibu di sini video yang RPPH sebelumnya gitu kan. Itu di sesi Ya, 5. iya. Nah, kemudian baru nanti karena di sini Ibu mengumpulkan RPPH juga, mengumpulkan RPPH 1 juga untuk ujian, berarti kan nanti di sini Ibu menguploadnya videonya di sesi 7 gitu kan? Ya Ya, kan? iya, begitu, Karena itu Pak. sebagai praktik untuk ujian. Karena itu nanti disimulasikan dan dipraktekkan di sesi 7, ya sudah, Ibu berarti nanti di sesi 7 pakai RPPH yang ini, yang barusan. Itu aja, Bu. Nah, ini. Berarti Ibu di sini nggak usah ngumpulin RPPH lagi di sesi 7. Hanya mengumpulkan video Nah, ini ada redaksi RPPH nggak? sama Nggak ada kan? nggak ada. Nggak ada kan? Ya Ya, sudah, itu aja. Hanya praktek ujian, video ngajarnya, terus apa
lampiran gitu ya, APK ke-1, APK kedua, refleksi dan sebagainya. Tuh kan refleksi kan. Ya sudah, itu aja. Baru nanti Ibu persiapan di sesi 8 praktek mengumpulkan tugas laporan PKM. Begitu Bu Andar. Oh ya, ya Ya. Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi di sesi 7 kesimpulannya di sini tidak ada tugas untuk membuat RPPH gitu. Tuh cuma ini aja. Jadi di sesi 7 ini Ibu udah praktek ngajar gitu, udah puncaknya itu dari sesi 7 praktek ngajar Ibu tuh gitu. Karena kan tadi di sebelumnya kan sesi 1, sesi 2, sesi 3 dan seterusnya itu ibarat kata Ibu baru latihan, baru ada simulasi. Karena kan di simulasi tersebut barangkali Ibu punya temuan dari supervisor 2, supervisor 1 masukan dari saya gitu ya. Sehingga nanti diharapkan dari masing-masing sesi itu mendapatkan feedback gitu. Nah, makanya di praktek ujian mengajar yang ketujuh di sini judulnya udah ujian praktek ya. Begitu Bu Andar, masih bingung? Kalau masih bingung silakan ditanyain aja biar nanti pada saat praktek nggak masih timbul pertanyaan. Gimana Bu Andar? Jadi saya Pak, untuk tugas M6-nya, videonya tetap menggunakan sesuai RPPH ujian. Iya. Terus yang tugas M7, saya videonya agak berbeda, yaitu videonya praktek ujian mengajar itu ya, Iya, betul. yang pas mengajar. Oh ya, Itu aja. ya Pak. Ya. Udah, paham ya? Ya Pak, ya terima kasih. Ya, saya stop share sebentar. Ya, siapa lagi? Bu Santia. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya Bu, silakan. Nah, kan kemarin sebelum sesi 6 nggak apa-apa Kak Pak, soalnya sebelum keluar itu sesi 6 soal praktek ujiannya, saya sudah bikin video Pak yang untuk ujiannya. Kan ada kakak tingkat yang kemarin tuh dia bilang kalian pasti disuruh dibikin praktek yang untuk ujiannya. Saya sudah bikin Pak 1 minggu yang lalu, nggak apa-apa Kak Pak itu Pak. Diupload lagi aja, Videonya. diupload ulang. Ibu kayaknya selangkah di depan, belum disuruh dan upload gitu ya Bu, maksudnya. Enggak iya Pak, sudah dia di YouTube Pak soalnya. Tapi udah di, Nggak apa bentar saya Bu Santia agak lupa. Udah diupload belum linknya ke tugas sebelumnya? Belum Pak, ini sudah ini yang saya sediakan untuk ujian Pak. Nah, kalau untuk ujian yang jelas Lalu begini Bu, karena kalau untuk ujian itu kan RPPH-nya kan harus berbeda. Ya, RPP kan ada RPPH ujian. Nah, RPPH ujian tersebut kan harus dipraktekkan baru nanti dikirim di sesi 7. Nah, yang saya ingin tanyakan, Ibu membuat RPPH-nya itu yang sudah dibikin di YouTube, sudah diupload RPPH buat ujian atau bukan? ini buat ujian Pak, belum saya upload, cuma sudah saya upload di YouTube. Itu untuk persediaan untuk ujian, cuma 1 minggu yang lalu sudah saya praktekkan. Ya sudah, kalau udah begitu berarti Ibu sudah mempersiapkan dari jauh hari untuk video mengajar buat ujian. Ya sudah diupload saja. Apa-apa kan Pak, soalnya kan sudah lama itu diuploadnya. Nah, Sudah lalu. untuk RPPH ujiannya belum diupload berarti. Ya belum diupload Nah, di ya sudah. Pak. Mas sudah ulun sediakan linknya. Ya sudah, berarti Ibu nanti di sesi 6 jangan lupa RPPH-nya diupload. Kemudian link YouTube-nya sama lampiran-lampirannya nanti diupload di sesi ke-7 untuk praktek mengajar, praktek ujiannya. Gitu aja, Bu. Ya. Berarti yang di sesi 6 praktek yang kelima kan Pak? Nah, itu dia maksudnya yang saya ingin tanyakan. Kalau misalkan di sesi 5 itu kan baru simulasi. Kalau untuk RPPH praktek kan nanti Ibu harus ini lagi. Maksudnya RPPH sama enggak sama yang sebelumnya? Beda Pak, Beda. yang untuk Ya nggak sudah, kalau disediakan kalau beda mah yang udah nggak masalah. oh ini. Gitu, Bu. Ya. Oke. Yuk, makasih Pak. Ya, Bu Elpa mau nanya lagi? Silakan.
Bapak, saya balik pertanyaannya lagi ya Pak. Sepertinya saya semakin bingung banyak ini tadi dengar dari teman-teman. Jadi begini Pak, ini kan kita di sesi 6, di M6 ini kita suruh upload video yang 5 sampai 10 menit. Mhm. Nah, videonya itu Pak, apakah dari RPPH 5 itu tadi, ataukah bagaimana tuh Pak? Video Ah, yang kita upload itu tadi, yang dari RPPH 5? itu tugas sesi 6. Iya. Iya, Kemudian yang yang M7 itu videonya dari RPPH 6. betul, RPPH ujian judulnya. Oh, begitu. Kemudian Mhm. Pak yang RPPH yang praktek mengajar yang sesi 8 itu tadi maksudnya bagaimana, Pak? Kalau sesi 8 itu Ibu mengupload laporan PKM. Jadi seluruhnya. Nah, laporan PKM nanti saya jelasin. Kalau RPPH 8 Oh, mengupload PKM. Karena kan belum kebuka jadi Ibu belum tahu gitu. Ya. iya. Pak, satu lagi. Setiap RPPH, setiap tugas itu apakah harus ada jurnal terus? Harus dong karena jurnal tersebut kan nanti sebagai bahan masukan dan juga di jurnal itu kan ada apa ya? Ada tanda tangan dari supervisor. Kemudian ada masukan juga, harusnya kan ada komentar tuh. Makanya saya ada beberapa mahasiswa kemarin dia cuma paraf aja, komentarnya nggak diisi, tanggalnya nggak diisi. Padahal justru di situ letak ibu harus merapikan masing-masing RPPH-nya ada masukan apa enggak gitu ya. Entah itu Oh, masukannya gitu. maupun kompleks maupun sederhana itu harus diisi, harusnya kan dari situ. Jadi intinya sebagai penanda bahwa ibu memang melaksanakan praktik pembelajaran berdasarkan RPP yang sudah dibuat gitu. Diisi aja nggak apa-apa. Ya, soalnya di sesi 5 ini saya dapat nilai yang gitu, Pak. Tidak ada jurnal. Ya sudah kalau misalkan seperti itu harusnya kemarin kenapa nggak diperbaiki? Diperbaiki aja harusnya pas Karena sesi. iya, karena sudah habis sesi, Ya Pak. udah maksimalkan nanti di ujian ya, harus bagus nilainya. Ya, oke, Pak. Terima kasih ya. Ya, ya Bu Andar, kenapa lagi? Silakan. Maaf Pak, saya tadi itu membuka Bentar ya, Pak. jadwal ujian di MyUT, tapi untuk pelajaran pemantapan kemampuan mengajar ini tidak ada jadwalnya. Apa memang ujiannya itu hanya di sini saja, Pak? Maksudnya di Alert Tuton Nah, ini? itulah yang tempo hari saya kasih tahu waktu di sesi 1 web 1 ya. PKM itu tidak ada ujian, jadi pengganti ujiannya itu adalah laporan ibu-ibu, laporan PKM yang akan nanti diupload di sesi 8. Begitu, Bu. Itu Ya, pengganti ya ujian. terima kasih, Pak. Ya, tenang Bu, nggak ada ngisi-ngisi soal Bu. Kalau laporannya bagus, tugasnya masuk semua, insya Allah saya memberikan nilai aman. Sisanya nanti ibu berdoa mudah-mudahan Kaprodi tidak ada miskomunikasi dengan saya ya. Gitu. Oh ya, ya Pak, terima kasih. Ya, Bu Muhawalia mau bertanya? Halo, Ya, Pak. ya Bu Yanus dulu deh. Ya gimana Bu? Pak mau bertanya, Pak boleh? Boleh, yang banyak juga nggak apa-apa. Untuk ini Pak, RPPH ujian itu kan Pak, berarti RPPH ujian itu nanti sama mereka di tugas pekan ke-7 ya Pak? Iya, nanti linknya ibu upload di tugas ke-7. RPPH-nya di-upload di tugas 6. Oh, iya Pak, berarti di situ nanti udah gabung di semua laporan nanti ya Pak? Untuk laporan PKM itu ada kolomnya tersendiri. Nah, makanya sekarang saya mau nanya balik nih, Bu Yanus sudah baca belum itunya draft laporannya apa aja yang harus diisi? Karena itu ada lampirannya juga loh, jangan salah tuh.
Iya ya Pak, tapi yang saya ini punya saya Pak udah praktek saya Pak di ini untuk RPP ujian, cuman masih belum saya kirim Pak. Ya sudah, segera dikirim karena sesi 7 minggu ini jadwalnya. Sesi 7 kalau nggak salah sampai sampai 8 Juni ya kalau nggak salah. Sampai 8 Juni. Iya Jadi Pak sampai 8 sampai 8 Juni. Juni. Tapi kalau berdasarkan hitung-hitungan jumlah pekan memang ada di pekan ini. Cuma nanti saya sebagai tutor sebetulnya memiliki hak prerogatif buat ngatur due date-nya. Maksudnya itu deadline waktunya. Saya geser ke tanggal 8 karena kan kita 2 hari libur. Di Jumat kan saya merasa kayaknya jadwalnya sempit. Jadi dan kalau hitung-hitungan ulangan itu kalau di saya itu hari Senin, hari Selasa sudah mulai mau ulangan. Jadi saya geser ke tanggal 8 Juni. Kayaknya bisa deh, keburu deh kalau misalkan deadline-nya 8 Juni Ibu bisa ngupload atau teman-teman yang belum sama sekali mengerjakan kayaknya masih bisa lah buat menyelesaikan di sesi 7-nya. Begitu, Bu. Yang penting jangan sampai komunikasi sama sekali ya. Kalau kalau aduh saya kalau ngejapri mahasiswa kalau nggak dibalas ya udah mau gimana, jadi saya juga bingung gitu. Udah saya kabarin saya udah jemput bola gitu ya tapi nggak ada respon, ya sudah ya kalau begitu saya juga apalah daya, mau nggak mau nilai ya yang tadi udah saya share format Excel seperti itu kosong semua. Ya Bu Muhawalia silakan. Bu Yanus udah ya, aman ya? Iya Pak, terus kan Pak ada lagi Pak. Oh iya ada lagi, sorry ya, lanjut. Bentar Bu Muhawalia, bentar, serius banget nih kayaknya Bu Yanus nih. Ayo Bu. Itu Pak, diskusi kemarin Pak udah saya perbarui lagi Pak, tapi masih sempat terkirim, cuman Bapak masih belum Seksi berapa Bu? yang Seksi berapa? diskusi 6 ya Pak. Diskusi 6 ya, diskusi 6 Diskusi 6. diskusi 6 memang belum saya cek Bu karena tadi saya fokus ke tugas dulu. Ya insya Allah setelah web ini nanti saya cek lagi. Ya, kayak gitu. Kan kemarin udah Bapak respon Pak, jawaban saya yang sama, terus udah saya perbarui lagi Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya udah saya respon, cuma kan belum saya input ke berkas saya yang tadi yang format Excel. Itu sengaja karena memang kalau diskusi kan saya melihatnya itu emang lumayan agak banyak. Jadi nanti di akhir pekan ini aja nanti saya fix, saya rapin semua ya Oh kalau ya, diskusi. Pak, 2 kali Nggak diskusi apa-apa Bu, saya Pak. nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Oh, ya. Ya, udah Bu Janus? Sudah? Ada lagi? Udah Pak, sudah. Sudah. Ya, Mumu Hawalia boleh silahkan. Ya Pak, mohon izin bertanya ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak, ini suara saya agak lagi bermasalah Pak. Ya, Ini minta maaf sebelumnya ya Pak, karena saya bertanya ini tidak sesuai tema kita. Ini menyangkut nilai Pak. ya. Sementara ini nilai yang paling terendah adalah mata kuliah dari PKM ini Pak. Dalam yang 6 mata kuliah itu Pak. Padahal di PKM ini paling banyak rincian nilainya, paling bagus rincian nilainya. Tapi kenapa Pak nilainya itu yang di PKM ini totalnya yang terendah dalam 6 mata kuliah itu Pak? Terendah gimana Apa maksudnya? kayak mana tuh? Terendah gimana maksudnya? Terendah total nilainya Pak. Total nilai per sesinya atau keseluruhan? Keseluruhannya Pak, dari sesi 1 sampai 6 padahal nilai yang bagus di PKM ini lah Pak. Dalam 6 mata kuliah tuh. Yang paling kecil PKM Apa? gitu. Yang nilai paling kecil PKM. ya. Bobot nilainya. Memang Pak di mata kuliah lain kan ada kehadiran di situ. Betul. Kalau PKM ini kan enggak ada. Mm-mm. Apa itu
rendahnya nilai itu, Pak? Atau kayak mana, Pak? Kalau untuk di di tahun ini saya juga sebetulnya dapat informasi dari prodi karena memang untuk kehadiran dan diskusi kan harusnya kan dinilai gitu ya. Untuk kali ini tidak ada nilai. Nah, tentunya nanti nilai yang sementara sekarang terkumpul itu, Bu, belum dikalkulasikan secara menyeluruh. Artinya kan Ibu belum membuat laporan. Ibu nanti juga kan diskusinya juga ada gitu ya. Intinya begini, Bu, karena kalau misalkan di situ bobotnya Ibu lebih kecil dari materi kuliah yang lain, kita lihat aja nanti di akhir. Kalau misalkan di akhirnya Ibu dapat nilainya bobotnya katakanlah 90, masih A dong kan keterangannya gitu ya. Jadi nggak harus 100 pun kalau misalkan di situ grade-nya udah A ya sudah Bu aman gitu. Yang jelas nggak ada A plus ya. Maksimal A gitu. Begitu Bu. Artinya di sini memang saya agak sedikit selektif dalam menilai tugas-tugas karena juga banyak juga gitu ya dari saya akui memang tugasnya banyak banget di sini. RPPH, lampiran, bikin video gitu, belum lagi diskusi, belum lagi kan Ibu di sini mata kuliah yang lain gitu kan. Nah, jadi eh, intinya kalau misalkan nanti di sesi berikutnya itu di sesi 7 dan sesi 8 maksimalkan Bu di situ ya, dimaksimalkan. Tapi yang saya lihat kayaknya Bu Muhammad ini nilainya bagus-bagus semua dah. Seingat saya ya. Nah, Pak, Seingat saya. ya, IPKM ini pasti tinggi-tinggi nilai rinciannya. Mm-mm. Mungkin rincian nilainya kayak mana? Bingung. Mungkin karena nggak ada data ya, Pak ya. Nah, itu Bu, karena kan kami sebagai tutor itu di sebelum sebelum ada di sesi 1 ya ada di pendahuluan itu sudah diberikan penyegaran bahwa memang tidak ada kehadiran, tidak perlu mengisi kehadiran. Karena kan kehadiran kan adanya di sini di Tweb. Di Tweb juga sebagai pertimbangan saya juga. Terus juga kan diskusi harusnya kan ada grading nilainya. Jadi aturan sementara yang saya ketahui tidak ada. Jadi pure hanya dari tugas, kemudian juga keikutsertaan Ibu dalam Tweb gitu. Pak. Gitu Bu. Berdoa saja Ya, mudah-mudahan Pak. nanti di sesi 8 grade-nya tetap A ya Bu. Walaupun misalkan 9 nilai 89 sampai 99 grade-nya A, 80 sampai 88 misalkan B gitu. Jadi kayaknya aman deh Bu Muhammad ya deh. Bener serius. Seingat saya gitu ya. Tadi saya udah Ya, nge-share. Pak. Tadi saya udah nge-share ini ya, nge-share beberapa rekapitulasi tugas. Kalau sudah lengkap sih aman. Ya sudah, tidak Ya, memang akan. udah. Nilainya alhamdulillah bagus-bagus, Pak. Mm-mm. Gitu Sampai ya. 6 alhamdulillah. Ya kalau saya sih sebetulnya nggak mau banyak neko-neko ya. Artinya karena saya sendiri pun sebagai tenaga pendidik juga, saya juga memahami kondisi kelas seperti apa gitu ya. Kalau misalkan saya terlalu selektif pun dalam menilai, ya kurang bagus juga karena memang kenyataan di lapangan ya ibu sendiri yang tahu gitu ya. Dalam hal ini mungkin di praktek mengajar di dalam video. Nah, adapun mungkin kelengkapan tugas-tugas dari sesi 1 sampai 8 kan posisinya kalau saya lihat semua yang ada di kelas ini grafiknya kan meningkat. Dari sesi 1 oke lah kalau misalkan masih banyak revisi gitu ya. Makanya saya ngasih fasilitas kadang-kadang ada mahasiswa yang pengen minta keringanan jeda deadline-nya pengen diperpanjang ya udah silahkan gitu. Tapi nanti kalau udah di sesi 8 gitu ya udah waktunya saya mau menyetorkan nilai ya sudah gitu. Jadi saya tidak bisa memberikan keringanan lagi. Begitu, Bu. Ya Ya, Bu. dimaksimalkan, mudah-mudahan dimaksimalkan di sesi 7-nya, sesi 6, sesi 7, sesi 8 supaya nilainya tetap stabil. Gitu aja, Bu. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Ya. Makasih, Pak. Ya, Bu Maksmila silahkan. Ya Pak, izin itu video saya sudah saya buat untuk ujian juga sudah. Ya. Cuma ya segitu aja Pak kemampuannya. Nah, dan selanjutnya saya mau tanya untuk laporan PKM apakah tugas-tugasnya dilakukan Pak? Laporan PKM. Oke, sebentar. Saya share dulu ya. Saya jelaskan dulu untuk laporan PKM. Sebentar. Nah, ini kelihatan? Bu Maksmila kelihatan? Ya Pak, kelihatan. Nah, Ya Pak, kelihatan. oke untuk teman-teman juga yang lain mohon disimak baik-baik. Saya hanya menjelaskan sedikit ya. Karena memang ini sifatnya berdasarkan apa yang teman-teman laksanakan di lapangan gitu di kelas ya.
Ini semuanya nanti diisi ya untuk data-datanya ya, mulai dari kelompok belajar, kemudian tempat PKM, hari, NIM dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada pendahuluan, silakan diisi gitu ya. Diisi semaksimal mungkin yang memang sudah teman-teman sini laksanakan gitu ya, mulai dari latar belakang, tujuan dan manfaat. Manfaat dari mengikuti PKM itu sendiri gitu ya. Tentunya memang saya yakin tiap individu berbeda-beda. Nah, kemudian di sini temuan-temuan. Nah, ini ada beberapa persepsi. Tapi saya ingin menggarisbawahi saja untuk pertemuan nah, di sini misalkan pertemuan keberapa nih? Ya, temuan-temuannya. Misalkan teman-teman di sini udah pertemuan itu ada di sesi kedua gitu ya. Atau misalkan mau mengisi dari sesi 1 sampai sesi ke-7 gitu atau sesi ke-6. Boleh silahkan ya. Pertemuan sesi ke-1 ya, Ibu jelaskan di sini kelemahannya apa ya. Terus kemudian kelebihannya apa. Kemudian nanti di sini ada lagi hal-hal menariknya. Terus seperti itu. Nah, ini kalau misalkan agak sedikit rancu di sini ya. Poin 5, perhatikan dengan memperhatikan proses pengembangan pertemuan kedua. Nah, kalau di sini abaikan saja. Kalau misalkan ibu-ibu nggak mau pusing, ya udah berarti ketik di sini temuan ke-1, di sini juga sama gitu ya. Terus ada lagi temuan kedua, ya udah berarti nanti di sini tinggal ditambahkan di bawahnya pertemuan kedua, kelemahannya apa, kelebihannya apa, hal menariknya apa, terus rinci. Ada lagi temuan di pertemuan ketiga misalkan, isi lagi. Kalau saya sih memberikannya begini aja. Teman-teman kan di sini kan sudah mengisi refleksi. Refleksi tersebut kan sebenarnya kan temuan juga. Ya, temuan juga sebenarnya. Dilihat saja refleksinya. Ya, kalau misalkan di refleksinya itu ada temuan-temuan gitu ya. Ya sudah, tinggal dimasukkan saja di sini di laporan gitu. Itu aja sebenarnya, simpel. Jadi nggak perlu mikir terlalu lama lagi gitu. Silakan dibuka lagi refleksi dari pertemuan 1 sampai ke yang terakhir Ibu praktekkan, ya sudah tinggal diisi di sini gitu. Semakin lengkap tentunya akan semakin bagus ya. Pertemuan 1 sampai 6 saya ada ketemuan Pak, kelebihan kekurangan segala macam, ya sudah isi saja. Itu untuk yang poin B. Yang poin C itu ada kesimpulan ya, kesimpulan kelemahan secara umum. Silakan dijelaskan gitu ya penyebab kelemahan tersebut. Contohnya misalkan kelemahannya kurangnya sarana prasarana, udah saya jelasin di sesi berikutnya. Kemudian dari segi kita pribadi gitu ya, kita merefleksikan bahwa kita memang masih minim untuk mendapatkan sumber belajar atau referensi yang memadai gitu ya. Dijelaskan di sini. Kelebihannya apa? Misalkan kalau di situ ada ketemuannya di sesi ketiga, kelebihannya berarti di sini saya sudah memberikan stimulus atau pertanyaan pemantik bagi siswa agar mereka bisa lebih aktif. Dijelaskan saja secara runtut gitu ya. Kayak gitu. Kemudian di sini jangan lupa ya, di sini ada lampirannya. Nah, ini lampiran. Ya, lampirannya di sini. Kalau misalkan memang tidak ada ya sudah diabaikan saja. Contohnya RKH. RKH itu berarti di sini rencana kegiatan hariannya gitu ya. Kalau tidak ada is oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan mau dilengkapi boleh. Nah, lembar refleksi itu mah udah jelas ya. APKG 1, APKG 2 dijelasin. Nah, baru nanti di sini kepala TK dan supervisor. Supervisor berapa? Ya silakan teman atau rekan guru yang biasa menilai teman-teman di sini pada saat praktek mengajar. Gitu ya. Baru nanti diisi boleh di sini. Itu lampirannya. Ya, kalau untuk ini saya rasa belum ada arahan dari kampus, jadi diabaikan saja kalau yang ini nih, lampiran 8. Yang penting ini. Ya, sama satu lagi nih. Begitu, teman-teman. Sebentar. Ya. Bu Maksmila. Silakan. Ya Pak. Ada Pak. Yang itu ya tadi yang ditanyakan masalah laporan PKM tadi. Ya. Laporan PKM coba diulangi Bu, pertanyaan saya lupa. Apakah tugas-tugas yang kita buat dari sesi pertama sampai sesi ke-6 itu dilampirkan Pak pada saat laporannya di-upload? Enggak semua Bu. Jadi yang dilampirkan itu hanya tadi yang lampiran-lampiran yang sudah saya jelaskan aja. Sejauh ini sih belum ada arahan ke situ gitu ya. Yang jelas pokoknya untuk mengantisipasi nanti khawatir diperintahkan, saya akan hubungi segera gitu ya. Apakah tugas-tugas yang sudah itu harus dilampirkan lagi
Kalau misalkan nanti dugaan saya sih kayaknya nggak perlu dilaporin Bu, karena di sini di laporan ini kan Ibu sudah menjabarkan temuan-temuan, kemudian ada ininya juga kan, ada lampiran tadi juga yang APK 1, APK 2 refleksi gitu ya. Jadi untuk sementara Ibu mengerjakan laporan itu yang tadi aja yang udah saya jelasin lampirannya. Kalau mau tambahin boleh foto-foto juga nggak Pak, apa-apa. baik, terima kasih. Ya. Ya udah lagi. Bu Ai baru nongol Bu Ai. Bu Ai kayaknya habis ngolah daging nih. Ya siapa lagi yang ingin bertanya? Puyeng saya habis makan daging kambing nih. Tanyakan kayaknya daging kambing Bapak tuh. Bu Resi silakan. Bu Resi Febriani. Maaf mau tanya. Ya boleh. Untuk yang tadi yang temuan-temuan itu nggak semua dari RPPH itu ya Pak ya? Dipilih aja gitu ya? Ya nggak apa-apa. Tapi saya yakin pasti ada temuan Bu kalau misalkan di tiap pertemuan. Walaupun itu pertemuannya itu hanya sederhana gitu ya, walaupun cuma hanya sebaris dua baris, saya yakin pasti gini aja Bu, kalau misalnya tidak ada temuan tetap dijabarkan 1 sampai 6 gitu ya, 1 sampai yang terakhir 7 sampai 6 tadi sampai ke ujian. Kalaupun misalkan nanti tidak ada temuan, misalkan untuk pada sesi ini saya belum menemukan sebuah temuan ataupun informasi baru karena pembelajaran relatif kondusif udah selesai gitu aja. Jadi hanya menjabarkan situasi secara global aja. Gitu aja Bu. Kalau misalkan memang ibunya pengen terlihat lebih lengkap gitu. Iya, temuan ini berarti ngambil dari RPPH yang mana aja gitu ya Pak ya? Iya, di sesi berapa? Misalkan kalau misalkan RPPH 2, 3 saya yakin ada temuan Bu, saya yakin. Jadi Ibu nanti di situ silakan aja temuan berdasarkan RPP yang sudah dinilai, yang sudah dibuat, dibuka-buka lagi, terutama di bagian itu tuh Bu, di bagian jurnal PKM sama di refleksi. Itu kan Ibu kan bikin. Tentunya kan kalau di refleksi itu kan ada kelebihan dan kekurangan. Ibu intinya di situ flashback lah. Ibu cari-cari lagi gitu ya. Nanti dari lembar refleksi itu, dari lampiran-lampiran yang sudah dibahas, yang sudah dikumpulkan, Ibu buka lagi, bisa dituangkan ke laporan PKM Bu, gitu aja sederhananya. Atau Ibu mau bikin dari awal ya itu lebih bagus. Saya kasih jalan yang lebih praktis lah ya. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Ya. Yo ada lagi. WL Pak. Bapak, tadi kan ada RKH tuh rencana kerja harian. Itu judulnya saja atau bagaimana, Pak? Lah itu kalau RKH. RKH, Ya, kalau RKH saya sebetulnya mengenalnya itu kayak silabus Bu. Kalau RKH kayak jadi apa, Pak? kayak silabus. Jadi dia itu sebelum Ibu tuangkan materi-materi ke dalam RPPH itu ada RKH. RKH itu jadi rincian-rincian materi yang Ibu buat sebelum Ibu membuat RPPH. Itu ada RKH-nya. Rencana kegiatan harian, rencana kerja harian. Di situ nanti akan mencakup kompetensi dasarnya, tujuan pembelajarannya apa, kemudian jam mengajarnya berapa jam pelajaran, supaya pembahasannya apa gitu ya, materi ringkasannya itu ada di situ. Coba dicek lagi di LMS ada nggak tuh RKH. Seingat saya sih kalau saya sebagai tutor ada di RKH. Kalau misalkan Ibu di sini karena RKH-nya itu dalam hal mengajar ya, jadi eh, kalau mau dilengkapi ya harus dibuat. Tentunya sesuai dengan RPPH yang sudah dibuat ya. Jadi jangan RKH-nya kemana, RPPH-nya kemana gitu. Jadi nggak sinkron. Berarti mencakup semua RPPH dari RPPH pertama sampai Betul. Begitu Bu. Ya, ngerti kan? baik, Pak. Ya. Ya itu kan nanti kan yang menilai kan kepala sekolah, kan di situ kan ada tentang kepala sekolah ya, ada supervisor. Nanti kan beliau yang Ya. menilai. Kalau beliau oh udah bagus, centang gitu ya.
Begitu saja, Bu. Baik, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya siapa lagi? Bu Ai nanya, Bu Ai. Udah ngerti? Ya, belum lagi. Ya, siapa lagi? Jadi di sesi 8, Pak, apa aja yang mesti dikumpulin, Pak? Laporan PKM. Laporan PKM doang. Laporan PKM. Sesi 7 ini laporan PKM. Sesi 7 mah ini video mengajar, video ujian. Video praktek mengajar, Video ujiannya. ujian. Sama lampiran ya. Video ujian RPPH-nya kan ya, Pak? Iya, RPPH-nya kan udah di sesi 6. Jadi RPPH nggak usah dikirim lagi di sesi 7. Sesi 7 mah cuma video mengajar sama lampiran. Ngerti nggak? Bingung. Ada, Bu. Ada di ini ya, di e-learning itu ada dibahas, Bu. Kalau di e-learning nggak disuruh ngumpulin RPPH ya udah, Bu. Berarti Ibu ngumpulin video aja. Nih, saya share lagi ya, biar Ibu jelas ya. Nggak apa-apa, kalau bingung nggak apa-apa. Mending saya jelasin dari sekarang. Tenang. Mana ya? Bentar. Nih, Bu, sesi 7 ya, Bu. Sesi 7. Nih, Bu, lihat, Bu. Udah kelihatan? Ya, udah. Melakukan praktek ujian mengajar pada pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 Iya. kan di sesi 6 kan Ibu ngumpulin RPPH ujian. Bener kan? Ya, terus kan baru dipraktekkan. Nah, videonya kemudian Ibu rekam, diupload di sesi 7. Durasinya 5-7 menit. Nah, diuploadnya di YouTube. Ibu kirim linknya aja. Jangan lupa nanti di sesi 7 Ibu kirimkan lampiran APK ke-1, APK ke-2, jurnal refleksi ya, yang biasa tuh, ya dokumentasi segala macam, sama link video ini. Udah, itu doang. Itu doang. Lah kan Ibu tadi ngomongnya katanya RPPH-nya gimana? Ya RPPH kan udah diupload di sesi 6. Jadi maaf, Pak, sesi 6 itu video RPPH 8. Ya. Sesi 6. Video RPPH. Ya, sesi 6 RPPH 8, video RPPH 8. Sesi 7 video RPPH ujian. RPPH ujian. Sesi 6 tuh terakhir tanggal berapa sih, Pak? 2 Juni ya? Mau tambah lagi? Iya, tambahin apa, Pak? Ya udah, tanggal 3 ntar saya tambahin. Tanggal 3 kan, Pak? Tanggal 3 mau, tapi harus bener ya tanggal 3 ya. Ya. Tanggal 3 berarti Selasa ya, Pak? Rabu, Ibu. Rabu ya? Rabu. Ya. Oh iya. Bisa lah. Jangan ada yang kejapri saya lagi. Pak, ditambahin sesinya itunya. Jangan. Udah, ini udah saya tambah. Tadinya tanggal 1, Bu, kalau nggak salah ini saya tambahin lagi. Ya, udah nanti Tanggal saya 2. Oh iya. tanggal 3 ya. Ya. Ya, gimana yang lain? Setuju nggak tanggal 3? Baru ini. Setuju, Pak. Setuju. Sesi 6 ya, tanggal 3. Sesi 6 tanggal 3. PH 8. Nah, sesi 7 itu deadline-nya tanggal 8 Juni. Ya, tanggal 8 Juni, Bu. Paling nanti saya iniin sampai jam 23.59, detik-detik terakhir. Ya, itu aja. Laporan PKM ada di RBV ya, ruang baca virtual. Silakan dicek aja. Intinya ibu-ibu di sini kumpulkan yang memang menjadi tugasnya. Ini di sini kan tugasnya kan udah lengkap tuh rinciannya. Kalau misalkan di sininya rinciannya cuma ini, ya udah dia praktek mengajar aja. Nggak begitu? Bu Ai sudah cukup jelas? Jelas. Ya Bu Elpa silahkan. Nanti ada web lagi enggak? Udah enggak. Dadah Bu, udah selesai. Sesi 8-nya enggak ada lagi, Pak. Lah sesi 8 kan Ibu ngumpulin laporan. Nah, maksudnya, masih tuh web. Iya, maksud saya kan kita nanti tinggal selesai PKM lagi tuh.
Takutnya nanti ada pengarahan apa lagi gitu. Kalau di jadwal saya sebagai tuton cuma ada 4 sesi, Bu, sampai di sesi 7. Emang Bu mau jam lagi? Takutnya nanti kan ada lagi kalau di grup itu kan Pak, kalau tanya itu kan di chat itu kayak gimana gitu, Masnya lebih mendetail ke web gitu. Ya Kalau sudah, menurut saya. begini saja, nanti menjelang akhir deadline di sesi 8, kita laksanakan lagi sebagai pemantapan Ibu dalam mengumpulkan tugas laporan PKM. Begitu, kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang jelas intinya dari semua, tolong jangan sampai telat, apalagi nggak sampai ngumpulin, itu mah fatal. Bagus atau tidaknya kan relatif gitu ya, tergantung dari kelengkapan ibu-ibu, nggak mungkin kan sama semua. Ya, jadi ya kalau misalkan tugas tersebut memang sudah dikumpulkan apa adanya dan sudah maksimal, diperhatikan kembali yang menjadi tagihannya, ya insya Allah nilai pasti masuk. Tinggal nanti saya laporan ke pihak program studi mengenai nilai akhirnya seperti apa gitu ya. Begitu, Ibu. Oke Pak, terima kasih ya. Ya, siapa lagi? Ini Tanura Saza siapa ya? Ibu siapa ya? Saya belum ngeliat nih. Ibu Nurlia, Pak. Oh, Itu Ibu. yang di rumah itu. Bu Nuria bagaimana? Paham nggak? Kalau masih belum paham boleh Pak, ditanyakan. mau tanya, Pak. Mau tanya, Pak. Ya, silakan Bu. Pak, kemarin kan yang sesi 5 itu saya itu ini apa yang RPPH-nya tidak dibuat jurnalnya tidak dibuat teman sejawatnya itu Pak, lupa kemarin itu yang tanda tangan guru sama kepala Kepseknya. APKG Mana apa? itu Pak? Ya, Di sesi 5. sudah diupload itu Pak. Ya, silakan kalau masih bisa diupload aja. Tidak, sudah diupload. Itu sudah diupload. Nah, kan waktunya sudah habis Pak. Kemarin lupa Pak saya. Ini mah kode pengen ditambah Beneran lagi. lupa. Itunya deadline. Udah, nanti pokoknya intinya begini Bu, disiapkan saja. Tadi kan saya udah ngasih itu ya, ngasih rekapitulasi. Ibu siapkan saja yang memang menjadi kendala. Kalau tadi kan Ibu menjelaskan lupa diupload. Nanti saya adapun masih boleh atau tidak saya laporan dulu ke Kaprodi. Syukur-syukur nanti pihak Kaprodi mempersilahkan saya buat memperpanjang kembali. Kalau nanti memperpanjang kembali nanti saya infokan ke Ibu secepatnya. Tapi mohon makanya di grup semuanya kan saya share tuh di grup WhatsApp. Jadi tolong wayahnya kalau misalkan nanti saya kasih deadline lebih banyak ya segera gitu. Maksudnya jangan udah dikasih deadline ibu baru ngebuka besok gitu padahal deadline-nya besok ya percuma dong saya juga bohong kan gitu ya. Ya Pak, makasih Ya. Pak ya. Ya, lagian bisa lupa itu padahal kan yang paling penting saya ngambil nilai dari situ Bu. Iya Pak, itu Pak. Satu itu aja Pak yang lupa, yang lainnya sudah semua itu Pak. Ya coba nanti saya cek Bu Nurlia ya. Yang jelas begini Ya Bu, Pak, makasih kalau Pak. ada mahasiswa yang jelas begini kalau ada mahasiswa yang mengumpulkan tugasnya itu via Japri ke saya mau akan saya respon Bu karena memang saya aturan dari prodi nggak boleh ngejapri Oh nggak boleh. nggak boleh Pak Bu kalau ngejapri tutor Pak saya mau ngumpulin tugas ini yang ini yang belum dikumpulkan dikirimlah ke Japri ke saya nah itu nggak boleh Bu nggak boleh saya nggak boleh merespon ataupun langsung kayak gimana jadi lebih baik mending dikasih diinfokan di sini saja gitu atau di grup gitu ya jadi saya buka nggak ada tugas pokoknya nggak ada tugas yang dikirim ke email tutor nggak ada tugas yang dikirim apalagi ke WhatsApp tutor itu nggak boleh nggak ada semuanya di LMS ya semuanya di e-learning Ya Pak. gitu ya Bu Ya Pak. ya yo ada lagi siapa lagi yang lain Pak, ini lagi, Pak. ya Mau ya tanya ini kemarin yang web yang ketiga kemarin saya hadir Pak, cuma agak terlambat kemarin tuh Pak karena sinyal. ya udah saya absen Bu Ya udah, makasih Pak ya. ya ya siapa lagi Bapak minimal nilai berapa sih Pak? 70 Bu
70. Oke. Kalau Berarti kalau 70 itu sudah di ambang-ambang gitu ya, Pak? di awang-awang, Bu. Di awang-awang lagi. Iya. Pokoknya Bu, saya itu kalau nilai kurang katakanlah 60, saya pasti memberikan feedback ke teman-teman di sini. Bahkan yang nilainya 70 pun kadang suka saya kasih feedback, kurang ini gitu ya. Diperbaiki. Jadi saya segera mungkin pasti akan memberikan feedback. Kalau misalkan di situ di tugasnya itu tidak ada kosong ya sudah, berarti memang aman gitu ya. Ibu saya kasih nilai 85. Ibu nggak puas, misal, "Pak, mana nilai saya cuma 85, Pak. Oh, pengen jadi 100." Ya, itu berarti namanya ibu memberikan tugasnya nggak maksimal, maksudnya diperhatikan lagi gitu ya. Jadi jangan sampai saya pengen itu ibu nggak ngerjain tugas 2 kali, karena kan di sini saya juga memperhatikan banyak banget tugasnya gitu ya. Makanya dimaksimalkan di pertemuan berikutnya ya. Intinya seperti itu ya. Mudah-mudahan semuanya lulus nilainya sesuai dengan harapan ya. Itu aja gitu. Yuk, siapa lagi yang lain? Tidak ada? Cukup? Kalau tidak Pak, ada, ya siapa masih nih? bisa kah upload RPPH yang di sesi 6? Saya lupa. Sesi 6. Sesi 6 sampai kapan ya? Sebentar deh. Saya lupa. Sesi 6 itu tadi sesi 6 sampai tanggal berapa ya? Sesi 6 2 Juni. Masih bisa, Bu. Oh iya, Silakan. soalnya saya upload RPPH-nya. Ya sudah, silakan saja selama masih. Oh iya, tanggal 3, tanggal 3. Tanggal 3. Iya. Tanggal 3. Sorry. Oh, nggak mau rugi. Iya, tanggal 3, Bu. Kalau Ibu udah terlanjur dinilai, terus kemudian memang tadi ada kekeliruan, silakan saja Ibu upload ulang, nanti saya perbaiki. Ya, kayak gitu. Oh, baik-baik. Ya, itu aja. Ada lagi yang lain? Bu Elva udah paham semua ya? Sip. Bu Ai udah ya? Sip. Saya anggap paham semua. Nah, itu aja. Kalau tidak ada ya sudah, saya tutup sampai sini saja. Tidak terasa mungkin beberapa bulan ke belakang ya, saya bersama teman-teman di sini, ibu-ibu, dalam hal mata kuliah ini mendampingi, memfasilitasi di mata kuliah PKM ya. Untuk berikutnya tugas-tugas kembali saya ingatkan diperhatikan dan dikumpulkan sebagaimana mestinya. Saya secara pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan maupun tutur kata baik sikap perilaku. Kita berdoa saja bersama-sama semoga apa yang kita harapkan pada mata kuliah ini teman-teman bisa lulus semua sesuai dengan nilai yang memang diharapkan. Intinya saya sebagai tutor hanya bisa memfasilitasi gitu ya, dan hanya bisa menilai baik tidaknya atau kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali mungkin ada yang kurang puas mengenai saya, kurang bimbingannya gitu ya, masih nggak maksimal atau seperti apa. Saya secara pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kemudian untuk nilai akhir nanti mohon untuk bersabar karena memang di sini masih ada 2 sesi lagi ya. Segala bentuk apa ya yang belum paham, segala bentuk kekurangan baik dalam pemenuhan tugas maupun hal-hal di luar itu silahkan ditanyakan ke UPBJJ masing-masing. Kalaupun misalkan nanti memang solusinya itu yang terbaik bisa saya bantu, insya Allah saya bantu gitu ya, selama itu tidak melanggar aturan. Kemudian ya sudah, jadi untuk web kali ini memang sudah selesai, sudah cukup ya. Kalau nanti di luar jam ini perlu ada pertemuan kembali, boleh silakan, nanti tentunya saya juga berdiskusi dengan tutor yang lain. Karena memang kalau di pertemuan awal itu saya juga diarahkan judulnya itu membimbing mahasiswa, jadi di luar web yang sudah ditentukan memang sebetulnya boleh
perasaan dulu pernah sekali deh kita nge-zoom di luar jam, itu saya masih ingat di sesi berapa ya, itu ada ya, karena memang itu inisiatif dari saya ya. Intinya tetap sehat, tetap semangat buat ibu-ibu yang ada di sini, guru-guru hebat gitu ya, jangan putus semangat, tetap berkolaborasi terus ya, tetap bertransformasi terus, tetap belajar, biar semuanya kita apa yang kita cita-citakan, apa yang tujuan kita selama ini di mata kuliah ini bisa terlaksana. Itu saja barangkali dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, idina siratal mustaqim, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semuanya ya, izin lab ya. Ya, terima kasih.